2021-105 Prodi Ilmu Hukum kelas 1 IHPA. Baik, saya akan menjelaskan apa saja yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama ada lembaga sosial, yang kedua ada sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga ada artikel-artikel yang sudah pernah dosen saya berikan, yang keempat itu objek dan masalah sosiologi hukum, dan yang kelima itu adalah perubahan sosial dalam hukum. Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Definisi dari lembaga sosial yaitu seperangkat norma dan aturan yang mengalami kelembagaan atau institusional. Apa sih fungsi dari lembaga sosial itu sendiri? Yang pertama ialah memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan pastinya kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, selanjutnya ada perumusan norma-norma pada masyarakat agar hubungan antar manusia yang satu dengan yang lain berjalan baik. Norma-norma tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat. Kekuatan yang mengikat berbeda-beda. Perbedaannya itu tergantung pada tingkatan berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu cara atau tata cara. Contoh sederhananya aja cara kita minum. Nah, ada orang minum yang mengeluarkan bunyi dan ada pula yang tidak mengeluarkan bunyi. Yang apabila kita mengeluarkan bunyi itu pasti dianggap tidak sopan. Yang kedua ada kebiasaan, dapat diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh kebiasaan ialah hormat kepada yang lebih tua. Apabila tidak dilakukan atau tidak dibiasakan, maka dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam bermasyarakat. Yang ketiga ada tata kelakuan, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur yang memaksa atau melarang suatu perbuatan. Yang terakhir ada adat istiadat. Adat istiadat hakikatnya membentuk kebudayaan yang paling banyak menarik perhatian. Adat istiadat tersusun dengan sendirinya dari tradisi nenek moyang sejak masa lampau yang telah mewariskan secara langsung melalui lisan, tulisan, ataupun perilaku kepada kelompok sosialnya. Adat istiadat adalah kebudayaan yang meliputi banyak aspek, diantaranya nilai budaya, norma, kebiasaan, hukum adat, dan kelembagaan yang biasa dilakukan dalam kelompok masyarakat. Pelaksanaan adat merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis. Bagi orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi secara adat. Bentuk hukum adat tidak tertulis, namun sanksinya sangat keras. Pembentukan lembaga kemasyarakatan. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut itu diketahui, dipahami, ditaati, dihargai. Ciri-ciri umum dari lembaga kemasyarakatan yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari suatu lembaga kemasyarakatan. Memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu, memiliki alat perlengkapan untuk menunjang keberhasilan dari tujuan lembaga itu sendiri. Selanjutnya pasti memiliki lambang, yaitu selanjutnya memiliki tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Cara mempelajari yaitu analisis historis menentukan timbulnya sejarah dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan. Analisis komparatif yaitu membandingkan suatu lembaga kemasyarakatan dalam berbagai masyarakat yang berlainan atau berbagai lapisan masyarakat. Yang terakhir itu analisis fungsional, yaitu menganalisis hubungan antar lembaga-lembaga dalam suatu masyarakat tertentu. Sistem pengendalian sosial. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Yaitu pengawasan oleh masyarakat terhadap segala proses yang memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Tujuan pengendalian sosial itu apa? Yaitu supaya terciptanya keserasian antar stabilitas masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Lanjutnya, melalui apa sih pengendalian sosial itu? Bisa melalui pendidikan, agama, nasihat, sopan santun, hukum yang berlaku.
Sifat dari pengendalian sosial itu ada dua. Yang pertama itu preventif, yaitu suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan keserasian antara kepastian dengan keadilan. Contohnya melalui sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Yang kedua ada represif, bertujuan mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Contohnya, penjatuhan sanksi masalah dalam pengendalian sosial itu ada dua. Conformity, yaitu proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua ada deviation, yaitu penyimpangan terhadap norma dan nilai-nilai dalam bermasyarakat. Sekian, selanjutnya ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya itu sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan. 1. 3 perspektif dalam sosiologi hukum. 2. Batasan sosial hukum. 3. Hal yang harus diteliti. Perspektif dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua itu penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Yang ketiga itu sosiologi hukum itu memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan batasan sosiologi hukum. Apa sih batasan sosiologi hukum itu? Yaitu cabang ilmu pengetahuan untuk meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa sebagian gagal mematuhi hukum, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Hal yang harus diteliti dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu proses peradilan, yang kedua konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga itu efektivitas dari hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Yang keempat itu hubungan antara hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Yang kelima, hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Sekian dari saya. Lanjut ke bab selanjutnya itu artikel. Rangkuman artikel 2 yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum di Sulawesi Utara, yaitu artikel saya sendiri. Keterkaitan antara penegak hukum dengan tingkat kepercayaan masyarakat sangat erat. Oleh karena itu sering didengar adanya julukan yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, atau ubi ius ubi social. Rakyat membutuhkan perlindungan hukum baik dari perbuatan pemerintah maupun perbuatan antara mereka sebagai warga negara. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum merupakan syarat yang mutlak untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dalam praktek. Upaya yang dapat ditempuh agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap penegak hukum di Provinsi Sulawesi Utara yaitu secara substansial melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, pemahaman dan penafsiran yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum melalui peningkatan kapasitas teknokratis aparat dengan adanya reward ataupun punishment. Selanjutnya artikel rekan saya yang akan saya rangkum. Fenomena sosial, fakta sosial, dan fakta hukum. Pada saat ini banyak terjadi anak yang masih di bawah umur sudah melakukan perbuatan terlarang yang atau biasa disebut zina. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diperbolehkan menikah apabila ketika anak sudah mencapai 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa seseorang yang berusia 18 tahun masuk dalam kategori anak. Dalam pasal 287 ayat 1 KUH Pidana berisi ancaman penjara 9 tahun untuk wanita berumur 15 tahun yang bersetubuh sebelum adanya perkawinan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 11/2012 berisi mengenai keadilan restoratif. Kesimpulannya ialah hubungan persetubuhan yang dilakukan anak di bawah umur itu dilarang, serta perlunya perhatian orang tua serta masyarakat untuk menjaga moral anak-anak di sekitar sejak dini. Terima kasih. Lanjut ke bab selanjutnya ialah objek dan masalah sosiologi hukum. 1. Persoalan hukum bukanlah realitis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan,
melainkan hubungan yang sinergis persoalan pasal dalam bekerjanya sehari-hari di masyarakat. 2. Sosiologi hukum mempelajari dan menjelaskan secara utuh pola perilaku masyarakat dengan apa adanya. Objek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pengadilan, polisi, advokat, dan lain-lain. Ruang lingkup sosiologi hukum. Dalam dunia hukum, terdapat fakta lain yang tidak diselidiki oleh ilmu hukum, yaitu pola-pola kelakuan hukum warga masyarakat. Nah, lalu ruang lingkup sosiologi hukum mencakup dua hal, yaitu 1. Dasar-dasar sosial dari hukum, contohnya hukum nasional Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila. Dengan ciri-cirinya yaitu gotong royong, musyawarah, kekeluargaan. 2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Contohnya Undang-Undang PMA terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik terhadap gejala politik, Undang-Undang Perguruan Tinggi terhadap gejala pendidikan. Selanjutnya, beberapa masalah yang dilihat dalam sosiologi hukum. 1. Hukum dan sistem sosial masyarakat pada hakikatnya. Hal ini merupakan objek yang menyeluruh dari sosiologi hukum. Oleh karena itu, tak ada keraguan-keraguan lagi bahwa suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari suatu sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Yang kedua, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum. Penelitian di bidang ini penting bagi suatu ilmu perbandingan serta untuk dapat mengetahui apakah memang terdapat konsep-konsep hukum yang universal. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat setempat memang menghendakinya. Ketiga, sistem-sistem hukum yang dualitis. Di satu pihak berisikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraan dan seterusnya. Selanjutnya itu kegunaan sosiologi hukum. Yang pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, yaitu bisa tertulis ataupun tidak tertulis di dalam negeri ataupun di masyarakat. 2. Mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat. 3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat. 4. Mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Alasan mempelajari sosiologi hukum apa sih? Sosiologi hukum mempunyai kegunaan dalam praktik hukum, pembaruan dalam proses hukum, undang-undang dan kebijakan sosial. Yang ketiga, hukum memasuki masa sosiologi. Yang keempat, studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum. Yang kelima, tujuan dari perbuatan hukum yang efektif yang berfokus pada masyarakat. Oke, lanjut ke bab selanjutnya. Perubahan-perubahan sosial dan hukum. 1. Teori tentang hukum dan perubahan-perubahan sosial. 2. Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Ketiga, hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan sarana guna mengatur perilaku. Yang keempat, ada batas-batas penggunaan hukum. Hukum dan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pembaharuan dan faktor-faktor lainnya menimbulkan problem sosial yang memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus menggapai problem tersebut. Perubahan sosial atau struktur dari komponen-komponennya menimbulkan daya adaptasi yang lebih besar untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang berasal dari lingkungan fisik, organisme. Fungsinya adalah adaptasi yang mewujudkan diri dalam pembentukan teknik-teknik untuk memanfaatkan lingkungan bagi kelangsungan hidup seperti pemanfaatan teknologi dan aktivitas perekonomian. Hukum dan perubahan-perubahan sosial. 1. Hukum berkembang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan oleh Max Weber. 2. Hukum merupakan refleks dari solidaritas sosial masyarakat dari Emil Durkheim. Yang ketiga, hukum berkembang berdasarkan kekerabatan. Yang keempat, masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu
tertentu yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan dari Pitirim Sorokin. Selanjutnya, batas-batas penggunaan hukum. 1. Hukum hanya mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersifat lahirlah atau yang berwujud. 2. Dalam penerapan sanksi-sanksi ada batas kewajaran. Yang ketiga, adanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat memaksakan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.